Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai belajar hari ini, pagi ini, marilah kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi kemudahan, kelancaran dan diberi kecerdasan. Berdoa dimulai ya, ikut tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lalu dilanjutkan dengan doa memohon kecerdasan. Allah, bareng-bareng dibaca. Nah, jangan main sendiri ya, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah sudah berdoa guys. Semuanya sehat hari ini. Semuanya berangkat ya hari ini ya. Maaf itu Mbak Dian, di bawah mejanya masih ada sampah. Bisa diambil ya. Diambil terus dibuang ke tempat sampah yang ada di luar ya. Ya. Jadi kalau tempat belajarnya bersih, kelasnya bersih, lebih-lebih malah wangi kayak gini ya, itu malah membuat kita nyaman belajarnya, membuat kita senang ya. Hari ini semuanya sehat ya, semua berangkat, alhamdulillah. Ibu mau tanya sebelumnya, siapa yang tadi malam sudah belajar? Oh, Mbak Ica sudah belajar. Mbak Ica saja ini yang belajar tadi malam, yang lain tidak belajar. Oh ya Allah, nggak apa-apa, kasih tepuk tangan buat Mbak Ica. Tepuk tangan buat Mbak Ica, hebat ya Mbak Ica, pinter, dipertahankan seperti itu. Jadi anak-anak yang lain juga seperti itu, belajar tidak hanya di sekolah saja, belajar bisa di rumah, sama ibu, sama ayah, atau sama kakak ya. Ya seperti itu. Berarti Mbak Ica sudah tahu ini, Bu Guru hari ini mau menjelaskan tentang apa? Ya, Bu hari ini Bu akan menjelaskan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ya. Jadi Ibu tuliskan dulu ya. Agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam atau pra-Islam ya anak-anak ya. Seperti itu. Jadi Mbak Ica pasti sudah tahu karena sudah membaca. Kalau dulu sebelum adanya Islam di Arab ini sudah memiliki agama, namanya agama apa? Agama Tauhid. Agama Tauhid. Agama Tauhid ini apa Mbak Ica? Ya betul. Agama Tauhid ini, jadi agama Tauhid ini adalah agama yang mempercayai bahwa adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu masyarakat Arab sebelum adanya Islam sudah percaya bahwa adanya agama ini. Nah, agama ini dibawa oleh siapa? Agama ini diajarkan atau dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya atau putranya Nabi Ibrahim, namanya siapa? Ayo Mbak Dian, namanya siapa? Nabi Ismail, betul, Nabi Ismail. Jadi dulu di Arab ini, masyarakat Arab Mekah ini, mereka sudah memiliki agama Tauhid ini dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini meninggal atau wafat, terjadi penyimpangan. Penyimpangan juga terjadi karena adanya satu orang yang namanya Amru bin Lubai. Amr bin Lubai ini pada waktu itu pernah datang mengunjungi ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Di sana Amr bin Lubai ini melihat bahwa masyarakat di Syam ini mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Amr bin Lubai ini dari suku Khuza'ah. Dari suku Khuza'ah ya anak-anak. Jadi ketika dalam di Syam dia melihat banyak orang yang menyembah berhala. Lalu ketika kembali ke Mekah ini
Amr bin Lubai mempraktekkan. Dia praktek apa yang terjadi di negeri Syam ini tadi. Jadi ketika Amr bin Lubai ini pulang atau kembali ke Mekah, dia mempraktekkan atas apa yang dilakukan di negeri Syam. Dia meniru apa yang dilakukan di negeri Syam. Dia juga membawa 4 berhala, yakni ada berhala Lata. Ada berhala Lata, terus berhala apa lagi Mbak Ica tadi malam yang baca? Lupa? Ya nggak apa. Lata, terus ada Uzza, terus ada berhala Manat, ada juga Hubal. Jadi dari awalnya 4 berhala ini anak-anak menjadikan Mekah ini memiliki 360 berhala. Berhala ini dibawa Amr bin Lubai, terus mereka sembah berhala itu, dan satu berhala ini yang bernama Lubal ini ya, yang bernama Lubal ini dijadikan pemimpin berhala karena dianggapnya Hubal ini berhala yang paling hebat, berhala yang paling besar seperti itu ya, yang kemudian menjadi luas, menyebar berhala-berhala ini yang darinya 4 menyebar menjadi 360 berhala di Mekah, yang pada waktu itu menjadikan kota Mekah ini pusat dari penyembahan berhala. Lalu selanjutnya, bagaimana masyarakat Arab sebelum adanya Islam? Dulu masyarakat Arab sebelum adanya Islam ini disebut atau dikatakan dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah, Ibu? Karena pada zaman itu ada, jahiliyah ini artinya kebodohan ya anak-anak, kebodohan, kegelapan gitu. Jadi pada waktu itu mereka itu sudah tahu bahwa agama tauhid, ini agama paling benar yang memang harus menyembah Allah, tapi mereka tidak melakukan itu, mereka malah menyembah berhala dan lain sebagainya seperti ibu jelaskan tadi ya. Lalu mereka juga berkelompok. Lalu yang selanjutnya, masyarakat Arab ini setelah mereka dikatakan pada waktu itu zaman jahiliyah, mereka juga berkelompok, mereka memiliki kebiasaan buruk anak-anak. Jadi kebiasaan buruk mereka ini salah satunya menyembah berhala. Tadi seperti yang ibu katakan ya, menyembah berhala. Lalu mereka juga menyembah jin. Lalu mereka menyembah malaikat. Mereka juga membunuh bayi perempuan. Jadi waktu itu jika ada bayi perempuan lahir, langsung mereka bunuh hidup-hidup, mereka kuburkan hidup-hidup. Seperti itu. Gimana Mbak? Oh iya, jadi mereka kuburkan hidup-hidup karena mereka menganggap waktu itu jika bayi perempuan itu tidak memiliki kekuatan, bayi perempuan itu lemah, seperti sebuah kesalahan, seperti sebuah aib gitu ya anak-anak ya. Jadi makanya mereka mengubur gitu, langsung membunuh bayi perempuan. Lalu ada mabuk, berjudi dan lain sebagainya. Tapi dari sifat buruk ini tadi ada sifat baik masyarakat Arab dulu sebelum adanya Islam. Salah satunya apa? Dermawan. Jadi waktu itu masyarakat Arab itu orangnya tidak pelit. Lalu ada juga mereka tidak mengingkari janji. Menepati janji. Seperti itu. Lalu selanjutnya mereka juga menjaga harga diri. Lalu selanjutnya, apa sih pekerjaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam? Jadi masyarakat Arab sebelum adanya Islam ini, mereka ada yang beternak, ada yang bertani, dan berdagang. Betul. Ayo Mas Ilham, nggak boleh ngomong sendiri, didengerin ini, diperhatikan ya. Dari semuanya ini, dari agama kepercayaan Arab dan masyarakat Arab sebelum Islam,
Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Gimana? Mbak Dian? Ya, Mbak Dian mau tanya. Oh, kenapa mereka menyembah berhala, mereka menyembah matahari, mereka menyembah malaikat yang tadi ya? Ya, karena mereka itu mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan yang selalu ada buat mereka. Mereka merasa butuh perlindungan seperti itu, Mbak Dian. Jadi mereka mencari benda-benda atau sesuatu yang mereka anggap hebat, lalu mereka menjadi sesembahan, mereka jadikan Tuhan gitu. Jadi salah mereka yang keliru seperti itu. Padahal waktu itu sebelumnya sudah ada agama tauhid tadi. Terima kasih Mbak Dian pertanyaannya. Ada yang lain pertanyaan dari yang lain ada atau tidak? Mas Ilham ayo bertanya tadi, ngomong sendiri, main sendiri, nggak nanya. Oke, jadi sekarang ibu ulangi ya. Dulu sebelum adanya Islam, masyarakat Arab sudah menganut agama apa? Agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu dilanjutkan oleh siapa? Putranya Nabi Ibrahim, Mas Ilham? Ya, kepada Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang dianggap pimpinan berhala? Namanya berhala apa? Berhala Hubal, betul ya. Seperti itu. Lalu zaman sebelum pra-Islam ini dikatakan zaman apa, namanya disebut zaman apa? Zaman jahiliyah, karena tidak menyembah Allah yang padahal Allah yang layak disembah. Malaikat ini dikatakan mereka dipercaya mereka bahwa malaikat adalah anak perempuan, anak dari Tuhan seperti itu. Jadi mereka mempercayai bahwa malaikat adalah anak dari Tuhan, padahal malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak jadi salah ya pemahaman yang seperti ini. Jadi ibu jelaskan waktu itu seperti ini, membunuh bayi perempuan juga. Mereka juga bekerjanya beternak, bertani, berdagang. Lalu sifat apa yang bisa kita tiru saat ini? Sifat dermawan, menepati janji, menjaga harga diri, lalu berpegang teguh, seperti itu ya. Ada ditanyakan lagi atau tidak? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, ibu cukupkan untuk materi hari ini. Untuk materi SKI hari ini, semoga bermanfaat ya anak-anak. Ibu cukupkan untuk hari ini, materi hari ini. Untuk selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, bisa dibahas lagi di pertemuan depan ya. Ya, jadi ibu tutup. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum sesudah belajar, kita membaca doa dulu. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah karena sudah diberikan waktu untuk belajar dan memahami ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.